Imad namanya ya, dari Banten, Imad. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya, ini tidak punya etika namanya. Tidak sedikit orang yang datang kepada Robito untuk mendapat pengakuan, artinya nasab dari orang yang meminta pengakuan itu supaya nasabnya disambung-sambungkan kepada baginda Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman Studi TV dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya secara khusus ingin menampilkan komentar dari Profesor Said Aqil Husain Munawwar yang dikenal dengan Prof. Aqil, yang mencoba untuk membahas ya secara general, secara universal mengenai polemik nasab, meskipun beliau tidak langsung menjurus kepada nasab dari kalangan Ba'alawi. Prof. Aqil sebetulnya ikut menyinggung kemelut nasab yang tidak kunjung berkesudahan di Indonesia. Banyak orang datang minta pengakuan melalui organisasi Robito Alawiyah supaya sanad dari orang yang meminta pengakuan itu disambung-sambungkan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak yang tidak diberikan pengakuan penetapan sanad, sebagian dari mereka merasa kecewa, bercampur marah dengan menjelek-jelekkan keturunan Nabi. Ini memang dapat terjadi kepada siapapun dalam konteks tertentu. Ambil contoh misalnya, ada seorang pelamar pekerjaan di suatu perusahaan, mengajukan permohonan supaya diterima bekerja di situ. Namun atas suatu hal, institusi atau instansi perusahaan tidak menerima karena alasan tertentu. Maka orang tersebut berpotensi kecewa kan, kalaupun tidak marah. Boleh jadi ia dapat berpotensi menjelek-jelekkan perusahaan itu karena tidak diterima sebagai pekerja di sana. Nah, dalam konteks nasab, menurut beliau, ya seseorang bisa berpotensi melakukan hal-hal yang juga ya ngomong seenaknya, karena untuk meminta pengakuan ternyata tidak diberikan penetapan bahwa mereka menjadi bagian dari keturunan Nabi melalui jalur Robito misalnya. Itu juga bisa terjadi dalam hal itu. Kata Prof. Aqil, apa yang disampaikan Kiai Imad itu tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Apakah demikian adanya? Marilah kita simak terlebih dahulu teman-teman penjelasan beliau. Berikut ini dia videonya. Dalam sejarahnya, suku bangsa Arab ini banyak sekali. Ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu ada yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi dua dia. Ada Qahtan bin Abir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kemarin diributkan oleh ya, Imad namanya ya, dari Banten, Imad. Imad itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi. Ya, karena banyak orang-orang yang datang dia ke Robito Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu.
termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah, orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan. Ya, ini tidak punya etika namanya. Ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Lah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad. Sanad, haddatsana akhbarana. Isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan. Sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar. Ngajar. Nah, saya potong videonya teman-teman. Dari penjelasan yang barusan kita simak, Prof. Aki lebih menekankan bahwasanya sanad apabila dikatakan tidak ada, bagaimana dengan keilmuan hadis? Dalam tradisi keilmuan hadis, pasti melibatkan pembahasan sanad di dalamnya. Jadi tidak dapat menafikan ilmu sanad di dalam studi keilmuan hadis. Komentar Prof. Akil, hemat saya, beliau tidak langsung menyebut nasab itu kepada Ba'alawi. Meskipun di awal tadi itu ada ya Robito Alawiyah lah beliau sebut, sehingga lebih meminimalisir panas dingin soal nasab Ba'alawi selama ini yang berjalan, tidak menemukan titik terang, titik temu yang menyatukan kubu penentang, pengingkar lah dengan yang mengafirmasi dari kedua belah pihak. Teman-teman yang berbahagia, memang kalau kita perhatikan barusan yang disampaikan oleh Prof. Akil, katanya itu tidak sedikit orang yang datang kepada Robito untuk mendapat pengakuan, artinya nasab dari orang yang meminta pengakuan itu supaya nasabnya disambung-sambungkan kepada baginda Nabi. Karena mungkin tidak diberikan akses, tidak diakui, tidak diberikan afirmasi, sehingga orang itu kecewa, kemudian menjelek-jelekkan orang Arab atau bahkan dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja teman-teman yang dapat saya ulas dan saya tampilkan video yang ada di samping saya. Ini penjelasan Prof. Akil. Kalaupun ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan beliau, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.